Pemirsa, sore ini Kementerian Agama menggelar pemantauan hilal 1 Syawal 1444 Hijriah di banyak daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya dilakukan di Sumatera Utara dan Aceh. Lalu seperti apa perkembangannya? Kita sudah terhubung dengan dua jurnalis MJN. Ada Dana Pangaribuan dari Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Al-Hadi Habibi yang akan melaporkan langsung dari Observatorium Tengku Cikuta Karang, Loknga, Aceh Besar. Kita ke rekan Dana terlebih dahulu di Medan. Dana, selamat sore. Saat ini Anda berada di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lalu bagaimana proses pemantauan hilal sementara di sana? Selamat sore Vera dan juga pemirsa, benar sekali bahwa saat ini dalam penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah, tim Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan pemantauan hilal yang berada di beberapa titik, salah satunya di titik Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan pemantauan hilal tadi persiapannya sudah dilakukan sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian tadi persiapan pun sudah dilaksanakan dengan menyiapkan 2 unit teleskop canggih, yakni teleskop William Optik dan juga teleskop Bracer. Dan kemudian untuk pengamatan sendiri memang tidak terbuka untuk umum dan hanya dilakukan oleh tim Observatorium Ilmu Falak. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari tim OIF UMSU, diketahui bahwa untuk hari ini penghitungan hilal yang dilakukan oleh OIF UMSU, tinggi hilal berada pada 1 derajat dengan umur hilal 7 jam 18 menit dan kemudian durasi terlihatnya hilal ini sekitar 12 menit. Dan pengamatan hilal tidak hanya dilakukan di Gedung Pasca Sarjana UMSU, namun juga dilakukan di beberapa daerah lain seperti di kawasan Pantai Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk mengetahui seperti apa proses pengamatan hilal dan juga persiapannya, karena memang untuk pengamatan hilal nantinya akan baru dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau pada saat matahari terbenam, dan kemudian nanti proses atau masa pengamatannya mulai dari jam 18.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala OIF UMSU dengan Pak Anwir. Pak, boleh disampaikan seperti apa persiapan kita untuk pemantauan hilal penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah kali ini? Ya, secara umum persiapan kita sama seperti dengan persiapan-persiapan di bulan-bulan sebelumnya, terutama di Ramadan yang lalu. Kita sudah menyiapkan pertama tentu teleskop atau teropong yang akan kita arahkan ke arah ufuk barat, lalu persiapan tim yang bertugas, lalu juga menyiapkan segala bahan-bahan dokumentasi, hasil-hasil perhitungan, dan seterusnya yang akan kita implementasikan dalam pengamatan di sore hari ini. Gitu. Baik. Pak, ini kan saya melihat bahwa pengamatan tidak hanya dilakukan di Gedung Pasca Sarjana UMSU, tapi juga di beberapa titik lain, salah satunya di Barus. Ini seperti apa? Alat-alat yang disiapkan, kemudian juga proses pengamatan nanti seperti apa, Pak? Ya, benar bahwa titik pengamatan kita, bahkan di setiap pengamatan hilal itu kita ada 2 titik atau 2 lokasi. Pertama di Medan, di tempat kita berada di OIF UMSU di lantai 7 kampus Pasca Sarjana. Yang kedua di Barus, Tapanuli Tengah, yang persisnya itu lokasinya di pinggir laut di pantai Kedai 3 Barus. Dan alat-alat yang digunakan juga sama dengan alat-alat sebelumnya, terutama di bulan Ramadan yang lalu, yaitu teleskop yang secara keseluruhan untuk kali ini kita menyiapkan ada 3 teleskop. Di tempat kita berada ini 1 Bracer 152, lalu ada William Optik di Kubah sebelah gedung kita, lalu di 1 unit lagi di Barus juga sudah kita siapkan alat dan juga plus petugas atau tim yang sudah standby di sana sejak tadi. Gitu. Baik, untuk data penghitungan hilal kita seperti apa, Pak? Seperti sudah dirilis sebelumnya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dan juga dalam hal ini tim OIF UMSU juga sudah melakukan perhitungan bahwa kondisi atau keberadaan hilal pada sore hari ini, yaitu untuk awal Syawal 1444 Hijriah kali ini, kita tahu bahwa ijtima itu terjadi sekitar jam 11 pagi menjelang siang tadi, sehingga umur jam sekitar 7 jam lebih. Lalu
ketinggian hilal atau altitude pada saat sore nanti beberapa menit atau 1 jam lebih lagi dari tempat kita berada ini, itu ketinggiannya sudah 1 derajat sekitar 42 menit, artinya belum sampai 2 derajat atau belum sampai 3 derajat. Artinya dalam hal ini seperti kita tahu, sesuai dengan konsep atau metode yang digunakan oleh Muhammadiyah sudah sejak jauh hari menetapkan bahwa per hari ini, per malam hari ini atau pasca maghrib nanti, maka menurut Muhammadiyah itu sudah masuk tanggal 1 Syawal begitu. Kemudian Pak, ini kan melihat bahwa cuaca di wilayah Sumatera Utara cukup mendung, awannya tebal. Ini seperti apa? Apakah ada potensi terlihatnya hilal ini seperti apa, Pak? Ya, benar. Awan memang menjadi problem setiap hari atau setiap pengamatan hilal yang kita lakukan di Kota Medan. Seperti kita lihat sekarang, memang keadaan awan cukup tebal. Bahkan jika kita melihat ke ufuk barat sekarang, gedung-gedung yang kita saksikan itu nyaris samar-samar karena tertutup awan, sehingga ini jelas sangat-sangat mengganggu, menghalangi keterlihatan hilal yang betapapun andai pun cuaca cerah pada hari ini, oleh karena ketinggiannya baru 1 derajat 42 menit, itu juga sulit, bahkan sangat sulit, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin hilal itu bisa terlihat begitu. Baik. Terima kasih Pak Arwin atas informasi Anda pemirsa. Memang saat ini untuk di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan perakiraan cuaca oleh BMKG, diketahui wilayah Sumatera Utara masih akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir yang kemudian ini terjadi di kawasan pegunungan, sehingga untuk potensi terlihatnya hilal ini cukup sulit di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Dan tadi sudah dilaksanakan sholat Id pertama oleh Tarekat Naksabandia, dan kemudian tadi sudah disampaikan bahwa Muhammadiyah menetapkan bahwa untuk 1 Syawal 1444 Hijri akan jatuh pada esok hari. Vera. Baik, dari Sumatera Utara kita bergeser ke Aceh. Al-Hadi, bagaimana persiapan pemantauan hilal di Aceh saat ini? Ya, Vera, untuk di Aceh sendiri memang pengamatan hilal ini dilakukan di 2 lokasi berbeda, yaitu yang pertama di Observatorium Hilal Tengku Cikuta Karang, Lok Aceh Besar, kemudian yang kedua adalah di Bukit Blangtiron, Lok Semawe. Untuk di Observatorium Cikuta Karang, tempat saya melaporkan saat ini, memang proses pengamatan atau pemantauan Rukyatul Hilal awal Syawal 1444 Hijriah ini belum mulai dilakukan, mengingat memang posisi matahari terbenam di Aceh baru terjadi pada pukul 18:48 menit waktu Indonesia Barat, dan bulan pada pukul 18:58 menit waktu Indonesia Barat, sehingga memang saat ini pihak dari tim Falakiyah Kanwil Kemenak Aceh masih menunggu untuk melakukan proses pemantauan hilal. Namun demikian, persiapan terus sudah dilakukan, bahkan dari tadi malam pihak dari tim Kanwil Falakiyah Kemenak Aceh ini telah melakukan kalibrasi dan termasuk juga kemudian memasang sejumlah teleskop untuk memantau hilal, di mana ada 5 teleskop yang disiapkan untuk melakukan pemantauan hilal di Observatorium Tengku Cikuta Karang ini. Dan untuk posisi sendiri memang kalau kita perhatikan berdasarkan kondisi cuaca di Aceh sore ini terpantau memang sedikit mendung, namun untuk awan sendiri cukup tebal, sehingga ini diperkirakan akan menjadi sedikit kendala dalam melakukan pengamatan hilal nantinya. Vera. Baik, Al-Hadi, tapi untuk sejauh ini pengamatan sementara, apakah diperkirakan hilal ini akan terlihat di Aceh? Ya, berdasarkan prediksi, sesuai kajian ilmu falak, kondisi hilal ini secara astronomis pada 20 April 2023 sore ini di Observatorium Tengku Cikuta Karang Longa, ini posisi tinggi hilal yaitu 2 derajat 3 menit 44 detik busur dengan sudut elongasi 4 derajat 1 menit 2 detik busur. Dari data astronomis tersebut, maka kemungkinan bisa dipastikan bahwa pengamatan hilal di Aceh pada sore hari ini tidak mungkin untuk terlihat dengan teleskop maupun juga dengan mata telanjang. Ini mengingat juga memang biasanya sesuai dengan kajian ilmu falak, kondisi hilal biasanya ini baru bisa terlihat bila saat matahari terbenam dengan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal mencapai 6,4 derajat. Namun tentu saja terkait dengan kepastian ini, kita harus menunggu proses pengamatan hilal yang akan dilakukan oleh tim Falakiyah Kanwil Kemenak Aceh yang nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Agama di Jakarta. Vera, demikian, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Al Hadi Habibi dan sebelumnya ada Dana Pangaribuan. Selamat bertugas kembali teman-teman.